Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang regresi data panel dengan variabel moderasi. Kemudian kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Lelisa Putri dengan NIM 11201124. Haji Sofa Maulana Ibrahim dengan NIM 11201175. Pergaulan Silaban dengan NIM 11201129. Ferianto dengan NIM 11201147. Dan yang terakhir adalah Fatoni Insani dengan NIM 11201129. Hai, kami dari kelompok 8. Di video kali ini, kami akan menunjukkan tutorial bagaimana menguji regresi data panel dengan variabel moderasi menggunakan fuse. Di sini untuk datanya sendiri kita sudah memiliki data yang akan kita jadikan sebagai latihan. Merupakan data panel yang di sini kode-kode di sini merupakan nama perusahaan dan tahun di sini termasuk ke periode, di mana periode ini dimulai dari tahun 2018 sampai 2022. Contoh ini ada pada kode perusahaan BCA tahun 2018 sampai tahun 2020. Variabel pada X1, X2, Y dan Z kita akan identifikasi dulu, yang mana yang termasuk variabel independen, dividen, dan moderasi. Untuk variabel independen sendiri yaitu X1 dan X2, untuk variabel dividennya itu Y, dan untuk variabel moderasi itu Z. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti X1 ke Y, Z ini perannya bisa memoderasi atau tidaknya. Nanti kita uji apakah Z ini bisa atau tidaknya. Terlebih dahulu kita mendeteksi dulu variabel moderasi Z-nya. Sebelumnya di sini jenis variabel moderasi yang pertama ada moderasi murni atau pure moderator. Kalau misal Z ini dikatakan sebagai pure moderator, artinya Z dalam model ini tidak bisa dijadikan variabel independen dan tidak bisa dijadikan variabel independen. Kemudian jenis yang kedua moderasi semua moderator. Ada prediktor moderasi. Prediktor moderasi ini CZ ya atau variabel Z ini hanya merupakan sebagai variabel independen, bukan variabel moderasi. Hal yang memoderasi pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kemudian kita akan lihat juga apakah Z ini kalaupun memang menjadi variabel moderator, apakah memperlemah atau memperkuat hubungan variabel X terhadap Y. Nah, variabel moderasi di sini kalikan ya. Misalnya nih kita punya independen X1 dikali dengan Z. Begitu juga dengan X2 dikali dengan Z. Setelah itu kita masukkan saja datanya, misalkan dari sama dengan X1 dikali Z, enter, hasilnya udah keluar. Begitu juga dengan X2. Lalu kita blok saja semuanya. Oke. Nah, setelah semua data panelnya sudah lengkap, kita tinggal save saja. Untuk itu terus kita lanjut ke fuse-nya. Klik OK, open a fresh file. Lalu kita tulis saja di sini, tadi kita namakan input data, kita tulis saja input. Terus open, tunggu sebentar. Lalu kita next saja. Next. Nah, terbaca sebagai data panel, maka basic struktur di sini akan otomatis data panel, dan di sini pun otomatis terisi seperti cross section itu kode dan cross unit ID kode itu nama perusahaan. Dan untuk data service tahunnya pun sudah terbaca otomatis.
Untuk interaksinya juga sudah muncul, variabel interaksi yang kita klik aja, finish, yes. Nah, itu cara input data panel ke dalam Fuse. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian, di mana ada beberapa tahap yang perlu dilakukan terkait memang pada kopling inputan ini terkait dengan analisis ini. Yang pertama, analisis pemilihan model, karena memang ini merupakan data panel, jadi kita harus estimasikan model yang terbaik yang mana. Yang seperti yang kita ketahui, data panel ini ada 3 model, yaitu common effect phase dan random effect, di mana kita pilih mau yang terbaik yang mana dengan melakukan uji Chow dan uji Houseman. Kemudian dengan Lego Friends Multiplier. Pertama ini yang akan kita lakukan adalah analisis pemilihan model. Oke, kita lakukan dulu ya guys. Untuk model yang terbaik yang mana kita regresikan variabel X1, X2, Z, dan Y. Ayo kita pilih, kita sort dulu ya. Di keyboard kalian akan kontrol, kemudian X1 dipilih, X2 dipilih, dan Z, supaya kita berutang aja nanti klik karena kanan open, X equation, maka muncul seperti ini, yaitu ada Y, X1, X2, Z. Sebetulnya kalau langsung open execution juga kita tinggal klik aja si YX1 dan seterusnya. Di sini saya mengurutkannya Y, X1, Y, konstanta, X1, X2, dan Z yang kita akan gunakan sessionnya. Kita pilih panel optionnya, kemudian di cross sessionnya ini kita pilih none. Terus kita freeze-nya aja, terus kita kasih title, dimana kita bisa menjudulkannya dengan CEM atau di sini kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Untuk uji coba ini kita bandingkan mana yang terbaik antara yang phase effect atau yang random. Untuk panel optionnya pilih fix. Oke, fix effect yang ini tadi. Hal ini adalah fisik efek, kita akan membandingkan antara fisik fake, universe mana yang terbaik. Setelah itu pilih view. Nge-review ini kita akan lakukan uji coy yang memilih yang terbaik antara kamera efek, phase, event, pilih view, kemudian fix. Untuk uji houseman-nya kita tinggal filtering view, panelnya kita ganti posisinya itu random, jadinya random, klik OK, klik yes. Keluar untuk nilai dari uji hasilnya. Sebelumnya kita freeze dulu, kita kasih title, di sini kita kasih judulnya random, lalu kita copy, kita paste. Jadi berdasarkan hasil model yang terbaik digunakan adalah model dengan metode random effect model. Setelah itu kita ke uji LM atau Lagrange multiplier, di mana untuk mengetahui model random effect lebih baik daripada metode common effect. Untuk pada kasus ini pengujian LM, sebab pada saat dilakukan uji Houseman, model yang cocok adalah model fixed effect. Nah, kita untuk uji LM ini kita pakai 3 variabel, yaitu X1, Y, X1, dan X1Z. Kita klik panel option, kita klik visa, lalu OK. Lalu kita copy saja untuk input yang pertama. Kita copy, kita paste ke dalam uji LM-nya. Dan untuk uji input keduanya kita lakukan yang sama tapi dengan variabelnya Y, X2, dan X2Z. Klik panel option. Di sini untuk panel optionnya sendiri kita klik presetnya juga, lalu klik OK. Kurang lebih untuk tutorial data panel dalam variabel moderasi ini. Terima kasih.
This is a Chucky Beat production.